Fabio Quartararo tak lagi pede dalam perebutan gelar MotoGP 2020. Usai mengalami banyak kesulitan di seri Ceko, Austria dan Styria, pembalap Petronas SRT Fabio Quartararo mengaku tak lagi merasa percaya diri dalam perebutan gelar juara dunia. Setelah menang secara dominan di seri Spanyol dan Andalusia yang digelar di sirkuit Jerez, Quartararo malah hanya finish ke-7 di Republik Ceko, finish ke-8 di Austria, dan bahkan sekedar finish ke-13 di Styria. Fakta bahwa ia masih memimpin klasemen juga tak membuat Quartararo optimis. Pembalap Prancis ini mengaku dibingungkan oleh banyak masalah teknis yang beragam pada keempat motor para rider Yamaha. Setiap rider mengalami masalah yang berbeda, hingga tak satu pun dari mereka yang mampu naik podium dalam 2 balapan di Red Bull Ring. Tentu kami merupakan kandidat juara, tapi saya tak merasa percaya diri seperti di Jerez. Di sana semuanya oke, semuanya berjalan sangat baik, tapi tampaknya kami malah mendapat lebih banyak masalah dan kami sangat kesulitan, kata Quartararo. Rider 21 tahun itu memaklumi Yamaha lebih kesulitan di Red Bull Ring karena M1 bukan motor bertenaga besar dan top speed yang tinggi. Namun, kali ini masalahnya lebih buruk, karena tahun lalu ia mampu finish ketiga di belakang Ducati dan Honda yang jauh lebih bertenaga. Memang benar, Austria merupakan trek yang sulit bagi kami. Tapi tahun lalu, saya merasa sangat nyaman berkendara dan bahkan finish ketiga. Tahun ini, nyatanya sensasi berkendaranya sangat berbeda ketimbang tahun lalu. Persoalan Yamaha yang paling mencolok di Red Bull Ring adalah masalah rem, yang dialami oleh Quartararo di seri Austria dan Vinales di seri Styria. Quartararo pun berharap Yamaha bisa lebih baik lagi di Misano. Kami bertanya banyak hal pada Yamaha dan kami berharap bisa dapat banyak hal positif di Misano. Jelas, Misano akan jadi trek yang baik untuk Yamaha. Tapi, masalah kami akan tetap ada. Kami harus mencari solusi dan bekerja sebaik mungkin, kata Quartararo. Saat ini, Quartararo masih duduk di puncak klasemen pembalap dengan 70 poin. Namun, hanya unggul 3 poin dari Dovizioso di peringkat kedua dan unggul 12 saja dari Jack Miller di peringkat ketiga. Andrea Dovizioso merasa Ducati tidak konsisten. Andrea Dovizioso tidak merasa Ducati menjadi penantang utama dalam perebutan gelar juara MotoGP 2020. Meski memenangkan seri MotoGP Austria dan mendapatkan poin dengan berada di posisi kelima, menurut dia konsistensi Ducati masih harus diuji. Bagi saya, situasi di kejuaraan bagus, tapi maksud saya ketika Anda memiliki perasaan itu dan Anda mengalami banyak pasang surut, Anda tidak memiliki kendali atas situasi, kata Andrea Dovizioso. Menyusul kemenangannya di sirkuit Red Bull Ring MotoGP Austria, Dovizioso harus puas berada di urutan kelima pada balapan kedua di Red Bull Ring pekan lalu. Kesalahan membuatnya keluar dari perebutan podium hari itu. Hasil 2 balapan terakhir membuatnya terpaut 3 poin dari pembalap Petronas Yamaha SRT Fabio Quartararo di puncak klasemen pembalap. Selain itu, Andrea Dovizioso juga tidak merasa Ducati telah memperbaiki bentuknya yang tidak konsisten dengan Desmosedici 20. Itu membuat Dovizioso merasa kecewa. Jadi, saya tidak memiliki perasaan yang baik saat ini karena saya merasa kami tidak memiliki situasi yang terkendali untuk mendorong motor di beberapa trek. Setiap balapan, Anda bisa mengalami banyak pasang surut. Ini tidak pernah terjadi pada saya dan Ducati dalam 4-5 tahun terakhir. Saya berjuang, tetapi saya sangat kecewa tentang itu karena tidak ada sampai sekarang dari babak pertama kami bisa tampil konsisten dan saya pikir itu sesuatu yang tidak biasa. Jadi, saya tidak mempunyai jawaban dan saya tidak suka itu, kata Andrea Dovizioso. Ketidakkonsistenan melanda Dovizioso selama akhir pekan di MotoGP Styria. Ia merasa ada keanehan pada ban motornya pada sesi kualifikasi. Pada sesi balapan, sebelumnya dihentikan akibat red flag, ia juga terhambat. Ia merasa membaik setelah restart 12 lap dengan menggunakan ban belakang lunak, meskipun tidak dapat menggunakan kekuatannya dalam pengereman. Saya cukup yakin ada sesuatu yang salah. Tapi kami sudah berbicara dengan Michelin. Mereka harus belajar.
Saya beruntung karena bendera merah. Saya bisa mengganti ban dan bekerja dengan cara yang normal. Sayangnya, saya tidak bisa menyalip pembalap karena saya start di baris ketiga dan semua orang melaju sangat cepat. Dan ketika Anda di belakang, Anda tidak bisa mengerem dengan cara yang normal. Poin bagus saya adalah pengereman. Tapi saat Anda mengikuti pembalap, Anda tidak bisa mengerem di tempat yang Anda inginkan. Saya masih berjuang saat keluar. Saat keluar, saya masih buruk dan itu alasan saya tidak bisa mempersiapkan menyalip karena saya tidak bisa keluar dengan kecepatan yang sama. Tutup Andrea Dovizioso. Tanpa Marc Marquez, Honda cetak rekor terburuk dalam 38 tahun. Absennya Marc Marquez membuat tim Honda mencatatkan rekor terburuk dalam 38 tahun terakhir. HRC tanpa podium terlama, yakni 5 seri, di balap MotoGP sejak kembali ke balapan ini tahun 1982. Terlalu mengandalkan pada satu pembalap, yakni juara dunia Marc Marquez, harus dibayar mahal oleh Honda. Akibat kecelakaan di seri pertama, pembalap Spanyol itu sudah absen di 4 seri dan kemungkinan tidak bisa membalap dalam 3 seri lagi. Honda kini banyak berharap pada Takaki Nakagami dari LCR Honda. Impian Honda mendapat podium pertama musim ini buyar gara-gara bendera merah dikibarkan dalam GP Styria. Nakagami yang sebelum restart aman di posisi ketiga akhirnya kehilangan peluang setelah start diulang. Rekan setim Nakagami, Cal Crutchlow, jelas merupakan pesaing podium dan tidak diragukan lagi akan mendapat banyak manfaat dari istirahat 2 minggu mendatang. Alex Marquez mulai menunjukkan kemajuan dengan RC213V yang rumit. Juara dunia Moto2 itu belum menunjukkan tajinya di MotoGP. Ada banyak pembicaraan tentang pemulihan Marc dan tenggat waktu, tetapi sejak saat pertama setelah operasi kedua, kami telah mengatakan bahwa satu-satunya tenggat waktu yang ada adalah bahwa dia sepenuhnya pulih. Kami tidak ingin terburu-buru. Ketika Marc berada dalam posisi untuk kembali dan bersaing seperti dia tahu dia bisa, maka kami akan memikirkan target berikutnya, kata Alberto Puig. Dukung Mir, Rossi nilai Pole layak dapat penalti. Pembalap Monster Energi Yamaha, Valentino Rossi, mengkritik keras kinerja Red Stewart di MotoGP Styria 2020. Menurut Rossi, Red Stewart melakukan kesalahan dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pekan lalu. Rossi menilai Red Stewart seharusnya memberikan hukuman penalti kepada Pol Espargaro karena keluar trek pada lap terakhir. Aksi itu semestinya membuat Pol Espargaro dihukum mundur 1 posisi. Insiden Pol keluar dari trek sehingga melaju di area hijau setelah bertarung dengan Jack Miller untuk memperebutkan posisi pertama. Pol tetap mendorong motornya walaupun berada di area hijau yang seharusnya di wilayah aman dalam sirkuit. Pol Espargaro pada akhirnya finish ketiga di belakang Jack Miller. Sementara itu, balapan dimenangkan oleh Miguel Oliveira yang menyalip Miller dan Pol sekaligus ketika keduanya bertarung di tikungan terakhir. Pol Espargaro naik ke atas podium, tetapi itu menjadi polemik untuk beberapa pihak, terutama Suzuki X-Star. Sebab pembalap Suzuki, Joan Mir, yang finish keempat bisa naik ke atas podium jika Pol menerima penalti. Joan Mir bahkan telah mengeluarkan pendapat yang senada dengan Valentino Rossi. Situasi ini di luar kendali. Menurut saya, setiap kali Anda melewati area hijau sirkuit, Anda harus mundur 1 posisi untuk mendapat penalti. Batas area tersebut membuat trek lebih aman, tetapi seharusnya ada pembatas atau rumput, kata Valentino Rossi. Rossi paham bahwa kerja Red Stewart begitu berat apalagi setelah kecelakaan Johan Zarco dan Franco Morbidelli di MotoGP Austria 2020. Akan tetapi, ia meminta Red Stewart untuk memiliki penilaian seragam agar tidak terjadi kekeliruan. Saya tahu para Red Stewart berada dalam tekanan setelah kecelakaan Johan Zarco dan Franco Morbidelli. Akan tetapi, mereka harus mempunyai penilaian seragam. Pekerjaan mereka tak mudah, tetapi kita harus naik level, kata Valentino Rossi. Aksi Pol Espargaro sejatinya juga terjadi di Moto2 dengan Jorge Martin sebagai aktornya. Martin terkena penalti setelah keluar trek pada lap terakhir hingga finish kedua dan gagal menang di sirkuit Red Bull Ring.
Perbedaan perlakuan terhadap diterima Paul dan Martin semakin membuat Rossi bingung. Jorge Martin tidak mendapatkan penalti pekan lalu karena alasan yang serupa. Lalu dihukum pada balapan kali ini karena ia 3 detik lebih cepat dari pembalap di belakangnya. Hal ini saja sudah bodoh karena seharusnya ada aturan yang jelas. Sementara itu, Paul malah tidak kena penalti karena mereka mengira ia didorong oleh Miller. Tutup Valentino Rossi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.